Membran reverse osmosis merupakan salah satu modul yang terdapat di Laboratorium Operasi Teknik Kimia Untirta, di mana reverse osmosis atau osmosa balik yaitu metode pemurnian air dengan jalan memberikan tekanan pada larutan dengan konsentrasi padatan terlarut yang tinggi sehingga air dapat melewati membran semi permeable dan keluar sebagai air yang mempunyai kandungan padatan terlarut sangat rendah. Adapun alat yang digunakan diantaranya satu set alat titrasi, seperangkat alat membran ultrafiltrasi beserta perlengkapannya serta TDS meter, dan juga bahan yang digunakan diantaranya air payau, indikator kalium kromat, dan juga AgNO3. Mengisi tangki dengan air ke dalam wadah air atau umpan. Menyalakan membran reverse osmosis. Mengatur tekanan sesuai dengan variasi. Pada tahap ini, perlu diperhatikan dalam pembukaan valve agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Setelah itu, tunggu membran RO selama kurang lebih 5 menit. Setelah kurang lebih 5 menit, selanjutnya dapat memeriksa aliran pretreatment dengan melihat apakah ada air yang telah keluar pada valve. Memeriksa aliran permeat atau dikenal dengan aliran produk dengan melihat apakah air telah keluar pada aliran permeat. Selanjutnya memeriksa aliran retentat atau dikenal dengan konsentrat dengan melihat apakah ada air yang telah keluar pada aliran retentat. Jika telah selesai, maka RO dapat dimatikan. Siapkan air tawar dan air payau dalam wadah terpisah. Lalu, isi tangki dengan air payau sesuai dengan variasi konsentrasi yang telah ditentukan. Pada praktikum ini, menggunakan air tawar dan juga air laut dengan konsentrasi air laut 10%, di mana 1:10 antara air laut dengan air tawar, dengan volume total yaitu 15 liter. Maka akan didapatkan larutan dengan konsentrasi sesuai dengan variasi yang telah ditentukan. Setelah mendapatkan konsentrasi larutan yang telah diinginkan, tahap selanjutnya mengukur larutan dengan menggunakan TDS meter untuk mengetahui total padatan terlarut yang terkandung di dalam air sampel. Ambil air sampel ke dalam gelas beker 100 ml. Selanjutnya, ukur dengan menggunakan TDS meter. Dalam penggunaan TDS meter, perlu diperhatikan bahwa TDS meter harus berada di angka 0 terlebih dahulu. Celupkan TDS meter ke dalam air sampel. Selanjutnya, tunggu hingga datanya berhenti. Setelah berhenti, dapat dicatat nilai total dissolved solid. Setelah itu, cuci TDS meter di dalam air tawar dengan mencelupkannya, dan kemudian setelah dicelupkan, keringkan dengan menggunakan tisu hingga didapatkan angka menjadi 0 kembali. Apabila angkanya telah 0, maka TDS meter dapat digunakan kembali. Menyalakan membran reverse osmosis. Selanjutnya yaitu mengatur tekanan sesuai dengan variasi yang telah ditentukan. Setelah tekanan diatur, tahap selanjutnya yaitu menunggu hingga kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit, ambil sampel sebanyak 100 ml pada permeat retentat dan pretreatment, lalu lakukan pengujian TDS setiap 5 menit sekali selama 30 menit. Mengambil sampel pada aliran pretreatment. Ambil sampel pada aliran pretreatment sebanyak 100 ml untuk dilakukan pengecekan TDS setiap 5 menit sekali selama 30 menit. Celupkan TDS meter ke dalam sampel pretreatment, lalu lihat data yang ditampilkan pada TDS meter. Catat hasilnya.
Selanjutnya, ambil sampel pada sampel permeat untuk dilakukan pengecekan TDS dengan menggunakan TDS meter. Mengambil sampel sebanyak 100 ml. Celupkan TDS meter ke dalam sampel permeat. Lalu data yang ditampilkan pada TDS meter dicatat. Selanjutnya, mengambil sampel retentat sebanyak 100 ml ke dalam gelas beker. Setelah didapatkan 100 ml sampel retentat, selanjutnya yaitu mengukur dengan menggunakan TDS meter. Celupkan TDS meter ke dalam sampel retentat dan didapatkan data sebagai berikut. Catat hasilnya. Secara teori, sampel retentat memiliki nilai TDS yang paling besar, serta sampel permeat memiliki nilai TDS yang sangat kecil bila dibandingkan yang lain. Proses titrasi dilakukan untuk mengetahui kadar garam yang terkandung di dalam sampel. Sebanyak 5 ml sampel ditambah 5 ml Aquades dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kalium kromat. Kemudian ditambahkan 1 tetes indikator. Selanjutnya, memasukkan larutan perak nitrat dengan konsentrasi 1 molar sebagai titran ke dalam buret. Pada saat titrasi dimulai, sampel akan berubah warna menjadi abu-abu. Titrasi dihentikan ketika sampel berubah warna dari abu-abu menjadi bening disertai adanya endapan berwarna merah bata. Kemudian, mencatat volume titran yang terpakai selama titrasi. Titrasi dilakukan pada sampel umpan, sampel pretreatment, sampel permeat, dan sampel retentat. Untuk sampel pretreatment, permeat, dan retentat, titrasi dilakukan setiap 5 menit sekali selama 30 menit.